Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Al-Quran 5 pada hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan semangat dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, Pak Putra akan menjelaskan tentang materi akidah pelajaran ketiga, yaitu mengenai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kewajiban terhadap Rasulullah SAW. Namun, video ini akan Pak Putra bagi menjadi dua bagian. Jadi, bagian pertama yaitu video ini akan dijelaskan mengenai kewajiban terhadap Allah. Lalu pada bagian kedua yaitu kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Sebelum memulai videonya, mari kita buka pelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai videonya. Allah telah menciptakan manusia dan menyempurnakan rezeki-rezekinya. Allah memberi lidah sehingga kamu dapat berbicara, memberi mata sehingga kamu dapat melihat, memberi telinga sehingga kamu dapat mendengar, dan memberikan akal pikiran sehingga kamu dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakanmu. Jadi di sini Allah menciptakan kita sebagai bentuk yang sempurna dari makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Kita diberikan keistimewaan, yaitu kita diberikan akal pikiran untuk dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk terhadap apa yang kita lakukan. Jadi hewan tidak memiliki akal, tumbuhan pun tidak memiliki akal. Hanya manusia yang memiliki akal. Maka semestinya akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Misalkan kita gunakan untuk belajar ilmu Al-Quran. Kita gunakan untuk belajar ilmu pengetahuan. Dan kita gunakan untuk menentukan mana yang baik bagi kita, mana yang berpahala, dan mana yang buruk terhadap kita yang bisa menimbulkan dosa. Jadi seperti itu. Kita sepatutnya bersyukur. Nah, bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan akal pikiran, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Kita harus bersyukur. Seperti dikutip dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pak Putra lanjutkan, Allah telah memberimu kenikmatan sebagai anugerah. Dan bisa saja Allah mengambilnya bila kamu membuat Allah murka. Ibarat kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan kesehatan baik jasmani maupun rohani, kita gunakan untuk belajar, lalu untuk mengaji, lalu untuk bekerja, dan yang lain sebagainya. Kita gunakan kesehatan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Pasti ketika kita sakit, kegiatan-kegiatan kita akan terhambat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada anak-anak semua. Ada sebuah pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita sayangi tubuh kita. Jadi usahakan kalau sudah lelah, maka jangan bermain HP. Ya, jadi kita sayangi tubuh kita agar tetap selalu sehat. Karena tubuh kita juga butuh istirahat. Sama dengan HP, kalau HP-nya low bat atau baterainya sudah tinggal 5%, maka sewaktunya kita cas. Ya, kita cas, kita istirahatkan sampai nanti full 100%. Jadi seperti itu. Hal-hal yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah mengetahui
sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Pasti pada pelajaran sebelumnya, pada kelas sebelumnya, anak-anak pasti mengenal sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu Pak Putra lantunkan dalam sebuah nyanyian. Allah wujud kidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi seperti itu. Itu termasuk dalam sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah bersemangat dalam melaksanakan perintahnya. Seperti misalkan contoh ringannya yaitu sholat. Ya, jadi kita harus selalu bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah yang Allah telah tetapkan kepada kita. Yang terakhir adalah menjauhi larangan-larangannya. Jadi misalkan Allah melarang kita untuk berbuat yang tidak baik, maka kita jangan lakukan. Ya, jadi harapan Pak Putra kepada anak-anak yaitu adalah anak-anak selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berakhlak baik dan juga selalu menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Dan jangan sampai kamu terhalang mentaati perintah Allah karena nafsu atau karena ketaatanmu kepada seseorang makhluk yang mulia atau hina. Jadi di sini maksudnya adalah jangan sampai ketika ada perintah Allah, misalkan sholat 5 waktu, kita terhalangi oleh nafsu atau makhluk. Jadi artinya misalkan kita sudah masuk waktunya maghrib, adzan, kita persiapan untuk sholat maghrib. Namun tiba-tiba teman kita datang untuk mengajak bermain. Jadi di situ kita tolak. Jadi jangan sampai perintah Allah yang wajib itu kita terhalangi oleh nafsu kita. Itu saja mungkin penjelasan dari Pak Putra. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Misalkan ada yang bingung atau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Mari kita tutup video kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anakku Al-Quran 5. Tetap semangat mengajinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.